Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, diterangkan bahwa setelah beliau rukuk, maka kemudian beliau bangkit dari rukuk dan meluruskan punggungnya. Bangkit dari rukuk dan meluruskan punggungnya, seraya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ya. Allah mendengar orang yang memujinya. Jadi ketika bangkit dari rukuk, tidak menggunakan takbir intikal, tapi mengucapkan kalimat Sami'allahu liman hamidah. Begitu. Nah, hal ini beliau juga menyuruh sahabat yang sholatnya buruk untuk berbuat demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yukabbira thumma yarka thumma yaqula sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Jadi tidak sempurna salat seseorang sehingga ia bertakbir, kemudian ruku, ya, dan seterusnya, kemudian mengucapkan Allah mendengar orang yang memujinya, yaitu kalimat Sami'allahu liman hamidah, sampai ia berdiri. Ya. Jadi dari rukuk, ya, ketika dia bangkit dari rukuk, dia ucapkan Sami'allahu liman hamidah sampai berdiri. Ini begitu. Kemudian disebutkan juga keterangan riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud, ya, terkait dengan bagaimana posisi setelah bangkit dari rukuk. Bahwa wakana idza ini riwayat dibawakan, ya, dari Abu Awanah radhiyallahu taala an. Wakana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kulla faqarin makanahu. Dan ketika beliau mengangkat kepalanya atau i'tidal, maka beliau berdiri lurus hingga setiap tulang belakang kembali pada tempatnya. Ya. Kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini yang dimana Nabi SAW secara umum perintahkan kepada kita, ya, sebagaimana sabda beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi begitu jamaah. Jadi ketika kita setelah ruku dan bangkit dari ruku, ya, ingat sampai kita kembali, ya, dalam posisi berdiri yang tegap. Karena kebanyakan sebagian kaum muslimin yang mereka tidak memperhatikan sholatnya, maka saat mereka berdiri i'tidal, mereka tidak benar-benar sempurna dalam i'tidalnya, terlalu terburu-buru. Contoh, setelah ruku, ya kan, kemarin sudah kita bahas tentang masalah ruku, lalu kemudian kita bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, ya, seperti ini berdiri dulu, ya, karena ada sebagian kaum muslimin yang mereka entah mungkin malas mengerjakan sholat, ya, ataupun mungkin karena perkara yang lain lah. Sebab ada beberapa yang mengerjakan sholatnya begitu cepat. Ketika rukuk, Sami'allah, Allahu Akbar, nah begitu, ya, ya, rukuk belum, kadang rukuk pun belum sempurna, Allah, Sami'allah, Allah. Nah, gitu. Ya, padahal Nabi SAW memerintahkan hatta faqar, ya, benar Sami'allahu liman hamidah, berdiri dulu. Ya. Bahkan nanti ada keterangan berdirinya pun diperlama, tidak buru-buru langsung sujud, ya, seperti itu. Ya. Ini yang dijelaskan dalam keterangan-keterangan hadis yang sahih yang dikumpulkan di dalam kitab ini, ya, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu,
Nah, hingga setiap tulang belakang kembali pada tempatnya, seperti itu. Nah, inilah yang di mana Nabi SAW perintahkan kepada kita dengan kalimat beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Nah, jelas rahimahullah. Kemudian di sini ada keterangan juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Awanah, Ahmad dan Abu Dawud. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikannya seorang imam tidak lain adalah untuk diikuti. Wa idza qala, ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma, ataupun dimulai dari Rabbana walakal hamdu. Ya. Yasma'allahu lakum, ya. Yasma'allahu lakum, ya. Allah mendengar kalian sekalian, Allah mendengar kamu sekalian. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyyihi, telah berfirman melalui lisan nabinya, sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Baik. Jadi setelah mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah, ini berkaitan ketika kita sedang melakukan salat berjamaah. Jadi Nabi SAW ajarkan juga bagaimana saat kita menjadi imam dan bagaimana saat kita menjadi makmum. Ya. Jadi makmum itu mengikuti imam. Ya. Dan imam itu diikuti oleh makmum, baik dalam gerakannya maupun dalam ucapannya. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ya memang dijadikan ya ataupun diikuti untuk menyempurnakan sholat. Seperti itu. Makanya ada sebagian yang mengatakan bahwa makmum tidak perlu mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu ataupun Allahumma Rabbana walakal hamdu. Hadis ini tidak menunjukkan keterangan bahwa makmum tidak boleh mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Dan begitu pula hadis ini tidak menunjukkan bahwa imam juga tidak mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini dikomentari oleh Syalbani rahimahullahu demikian. Ya. Karena kalimatnya idza qala, ketika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, seakan-akan di sini imam hanya mengucapkan lafaz sami Allahu liman hamidah saja kan? Karena setelah itu disambung dengan Nabi SAW menyebutkan fakulu, seakan-akan Nabi memerintahkan ini hanya makmum saja. Ya. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Jadi sebagian para ulama itu memaknai bahwa imam seakan-akan tidak mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu, dan kemudian makmum tidak mengucapkan lafaz sami Allahu liman hamidah. Padahal hal ini tidak dibenarkan. Imam ataupun makmum boleh mengucapkan apa yang diucapkan oleh imam, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Dan imam pun membaca zikir ketika i'tidal Allahumma Rabbana walakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Jadi seperti itu jamaah. Jadi nanti tidak lagi ada yang
katakan bahwa makmumnya nggak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk apa? Untuk diikuti. Ya, maka ketika imam itu mengucapkan sesuatu, maka makmum juga mengucapkan sesuatu. Kecuali beberapa hal yang di situ ada kaitannya dengan dalil yang ada. Seperti contohnya ketika imam sedang membaca surat ataupun membaca Al-Fatihah, maka makmum dilarang untuk mengikutinya. Kenapa dilarang untuk mengikutinya? Karena di situ ada beberapa riwayat yang menunjukkan demikian. Apabila makmum sama-sama mengikuti bacaan imam dengan keras, maka akan mengganggu imam tersebut, sebagaimana ketika Nabi SAW saat sholat beliau menegur salah seorang sahabat yang mengikuti bacaan beliau SAW. Seperti itu. Ya. Taib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ya, ada satu keterangan tentang keutamaan ya, ketika kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu ya, dan ucapan itu berbarengan dengan ucapannya malaikat. Ya tentunya kita tidak tahu malaikat kapan memulai mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Namun ini ada keterangan yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, bahwa Nabi SAW bersabda, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Ya tentunya kalau dari beberapa keterangan tentang tentang sifat makmum yang harus mengikuti imam, ya tentunya mengucapkan lafaz Rabbana walakal hamdu itu setelah imam itu selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, atau kita setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah kemudian kita ucapkan Rabbana walakal hamdu. Seperti itu. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana posisi kedua tangan ketika kita i'tidal? Nah, ya. Posisi kedua tangan saat kita i'tidal. Nah. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa posisi kedua tangan kita diangkat. Dan ini merupakan riwayat yang mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta jumhur ulama ya sepakat ketika i'tidal maka kita angkat kedua tangannya. Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdiri i'tidal dengan cara yang sebagaimana telah kita pelajari dalam takbiratul ihram. Jadi sami Allahu liman hamidah ya. Sami Allahu liman hamidah ya. Entah itu sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga. Baik. Ya, yang tidak ada di wajahnya adalah dia sejajar dengan dada begini ya. Sami Allah. Antum nolak siapa Pak gitu. Nah. Ini yang tidak ada keterangannya. Wallahu a'lam, mungkin saya berdasarkan pengetahuan, kurangnya pengetahuan saya mungkin ada takbiratul ihram ataupun bangkit dari dari rukuk seperti ini. Karena masih ada sebagian kaum muslimin yang mengamalkan seperti itu. Nah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada doa-doa ataupun zikir yang dibaca ketika kita sedang berdiri. Ya. Ketika kita sedang berdiri, kalau tadi kembali kepada riwayat-riwayat yang sebelumnya, ya, pertama yang kita baca adalah Rabbana walakal hamdu.
Atau juga kadang ini Nabi SAW mengucapkannya tidak menggunakan wawu, Rabbana lakal hamdu. Atau juga ada tambahan sebelum Rabbana, yaitu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Nah, ini banyak sekali keterangan-keterangannya yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim seperti itu. Nah, lalu kemudian terkadang setelah membaca doa tersebut beliau menambahkan dengan doa lain, jemaah. Tidak hanya Rabbana walakal hamdu saja. Kalau kita mau cukupkan dengan Rabbana walakal hamdu, itu pun tidak mengapa. Ya. Jadi tidak mengapa. Saya punya kawan di mana dia mu'allaf, tapi sudah lama, di tahun 2016 atau 2017. Keluarganya semuanya non muslim. Ya. Nah, akhir-akhir sekitar tahun kemarin lah, ya, adiknya yang laki-laki, kalau kakaknya sudah dia berusaha untuk dakwahi, tapi kakaknya semua nggak mau, kakaknya perempuan, yang adiknya yang laki-laki, mungkin karena kebutuhan mau nikah dengan muslimah, wanita muslimah, ya akhirnya dia mau masuk Islam. Ya. Nah, sebelum dia masuk Islam itu dia tanya terlebih dahulu beberapa perihal terkait dengan apa saja nih kalau masuk Islam yang dilakukan gitu. Kemudian kakaknya ya karena mungkin sebenarnya dia sendiri dari mu'allaf, harusnya dia paham. Tapi karena saking semangatnya, dan alhamdulillah dia selalu ikut kajian agama, intinya seperti itulah. Bukan mu'alaf kemudian dia nggak ikut ngaji, itu tidak, tapi dia setiap waktu memanfaatkan waktunya itu untuk kalau tidak bisa hadir di majelis ilmu, dia secara nonton di YouTube dan yang lain sebagainya. Nah, ketika itu dia ditanya sama istrinya, istri dia, ya, ini teman saya ini laki-laki, apa saja yang harus dilakukan ketika sudah masuk Islam. Terus kawan saya ini menyampaikan dengan tegas, yang penting setelah muslim itu kamu sholat gitu. Itu yang paling utama, ya. Yang paling penting itu nanti puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau zakat kan zakat fitrah ringan lah, zakat mal ya belum tentu lo punya duit, katanya begitu. Tapi yang penting sholat, katanya gitu. Yaudah kalau sholat bagaimana gitu? Ya lihat aja di YouTube gitu. Lihat di YouTube. Enggak deh, coba ajarin, minta diajarin nih adanya. Sebelum dia syahadat begitu. Nah, akhirnya dikasih buku sifat sholat Nabi punya Syekh Albani ini. Ya. Doanya panjang-panjang pakai bahasa Arab, dia bingung. Orang pakai bahasa Indonesia aja nggak bisa baca gitu. Terus pakai bahasa Arab. Dan juga yang disebutkan ini yang bagusnya, kalau ini dikasih tambahan, kalau tidak Rabbana walakal hamdu, nanti ada tambahan doa ini panjang banget. Yang rukunnya saja dia masih terngiang-ngiang, baca Al-Fatihah aja dia bingung, ya kan? Kalau awamnya kita kaum muslimin kan yang penting Al-Fatihahnya gitu. Dia aja belum bisa baca Al-Fatihah ya karena memang nggak muslim. Ini disodori buku yang setebal ini, disuruh ngafal, pokoknya sebelum masuk Islam dihafalin dulu itu gitu. Wah, nggak masuk Islam, Mbak. Ya. Baru beberapa sekitar hampir 1 bulan ya, ini dilema adiknya, aduh nggak jadi masuk Islam nih gua, adiknya cerita setelah itu soalnya. Kakaknya baru ngobrol karena kebetulan dia setiap pagi ya ikut ngaji tahsin di rumah. Adik nih, kenapa? Mau masuk Islam? Iya mau masuk Islam, Ustaz. Yaudah suruh sini. Tapi dia lagi belajar sholat. Ente bagaimana? Suruh masuk Islam ntar belajar sholat gitu kan. Akhirnya datang malamnya ngobrol, dilema saya gitu Ustaz, dilema saya gini, udah ente syahadat dulu, habis itu ntar belajar sholat begitu kan. Akhirnya dia mau syahadat, coba saya kasih surat dia masuk syahadat dari masjid, saya kasih
Sudah baru habis itu saya ajarin dia nih, bacanya nggak usah sulit-sulit. Kalau kamu Al-Fatihah sekarang belum bisa, pelan-pelan berayat. Tapi kalau belum bisa, kamu baca aja subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Begitu saja. Nanti ketika duduk di antara dua sujud, ya bacanya Robbi fili. Pokoknya baca yang singkat-singkat. Ketika doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Saya catatkan hanya 1 lembar, dia kaget. Kok kakak gua kemarin nyodorin buku tebel amat Ustaz itu. Sampai hampir nggak jadi masuk Islam, kata dia begitu. Ya, begitulah kalau ada saking semangatnya mungkin ya, saking semangatnya ngajari adiknya ya, saking senengnya dengan langsung dikasih buku ya dia kaget ya. Ya, alhamdulillah qadarullahnya nih kakaknya cerita, kalau tidak kan nggak jadi masuk Islam nih adiknya. Ya. Alhamdulillah sekarang Muslim, taat dia, ngaji dan lain sebagainya, subhanallah. Ya. Nah itu ya. Jadi maksudnya begini jamaah yang ingin kami sampaikan, ada beberapa bacaan-bacaan di dalam zikir-zikir ketika kita di posisi entah ruku, sujud, di mana Nabi SAW memberikan pilihan yang begitu banyak untuk memudahkan bagi kita. Ya. Jadi syariat ini dasarnya adalah kemudahan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya. Bahwa aku jadikan agama untuk kalian itu ya tidak untuk mempersulit. Ya. Dan bahkan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin Allah itu memberikan beban kepada kita yang begitu berat. Tidak mungkin. Jadi begitu. Pasti ada pilihan. Bahkan kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ma khuyira Nabi sallallahu alaihi wasallam min amrayni, tidaklah Nabi disuruh memilih dari 2 perkara, pasti beliau akan memilih aisarahuma, yang paling mudah dari yang keduanya. Jadi begitu ya. Jadi agama Islam itu tidak sulit. Andai kan cuma mampu membaca Rabbana walakal hamdu, ya sudah enggak apa-apa. Namun ada keterangan yang terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menambah dengan doa-doa yang lain. Di antaranya di sini keterangan ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi menambahkan dengan doa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu setelah baca Rabbana walakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu ada keterangannya. Baik. Atau juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan dengan kata wa ma bainahuma di kalimat mil'us samawati wa mil'al ardi. Ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan dengan kata mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga ada keterangannya ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Awana seperti itu. Kemudian terkadang juga beliau menambahkan pada bacaan setelah Rabbana walakal hamdu itu dengan doa ahlat thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini doa enggak asing Pak bagi kita. Ini doa ba'da sholah. Misalnya kita ya rutinkan. Jadi ada ahlat thana wal majd la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Atau terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menambahkan bacaan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Keterangan ini dibawakan oleh Imam Muslim, Abu Awanah dan Abu Dawud. Ya. Jadi seperti itu. Nah. Atau terkadang dalam salat malam beliau ya,
Ya, ini sekali lagi Pak ya, ini tambahan. Andaikan pun loh kok panjang-panjang Ustaz. Ya kita nggak tambah itu juga nggak apa-apa. Salat kita juga tetap sah. Gitu. Cuman ini biasa tambahan ini yang terkadang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang dalam salat malam beliau membaca li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Ya, segala puji hanya bagi Rabbku, segala puji hanya bagi Rabbku. Nah, beliau mengulang-ulang doa ini berkali-kali sehingga menjadikan iktidal beliau itu lama, Pak. Dan iktidal beliau itu lamanya hampir sama dengan rukuknya beliau. Nah, rukuknya beliau itu hampir sama dengan lamanya berdiri yang pertamanya beliau. Berdiri pertamanya beliau sesudah takbiratul ihram. Ya. Dan berdiri lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab karena membaca surat Al-Baqarah sampai habis. Itu kalau sholat malam ya. Jadi kalau jadi imam sini ya jangan baca Al-Baqarah sampai habis subuhnya. Kasihan ibu-ibu mau masak ya dan lain sebagainya. Iya, ya. Jadi seperti itu. Tapi inilah sifat sholat sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu qiyamul lail. Dan itu pasti belum bisa kita praktekkan begitu. Atau juga membaca doa yang lain dengan lafaz Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini ya, doa ini diucapkan tadinya oleh seorang sahabat yang bermakmum di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdiri dari ruku dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi di doa seorang sahabat. Setelah sholat Nabi bertanya siapa yang mengucapkan doa tadi karena dia mungkin doanya keras. Maka sahabat tersebut menjawab saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awalan. Dengan tambahan doa ini, kata Nabi, aku melihat 30 malaikat lebih berebut siapakah di antara mereka yang pertama kali mencatat doa itu. Subhanallah. Ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya. Boleh diamalkan, boleh dipraktekkan ya, biar malaikat berebut mencatat doa kita ini jamaah. Nah, inilah beberapa zikir-zikir sebagai tambahan dalam i'tidal selain kita membaca Rabbana walakal hamdu. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada keterangan tentang memperpanjang atau memperlama berdiri dalam i'tidal dan kewajiban tumakninah di dalamnya. Ya. Tadi sudah sedikit saya praktekkan bahwa i'tidal itu benar-benar harus tulang-tulang belakang kita itu berdiri tegap terlebih dahulu. Ya. Makanya kalau ada ya, jamaah dalam sholat yang dimana sholatnya itu tidak memperhatikan tumakninahnya, tidak memperhatikan posisi-posisinya, ya maka seharusnya bisa kita koreksi bersama. Karena sholat itu bukan masalah cepat selesainya. Terkadang kita sudah berusaha sholat ya, dengan baik, itu saja kita harus punya kekhawatiran kalau sholat kita itu apakah diterima ataupun tidak. Sehingga dari kekhawatiran itu bisa memunculkan kita memohon kepada Allah agar setiap ibadah kita itu diterima oleh Allah. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah pede, sudah nggak khawatir, pasti diterima. Jadi ada prasangka baik, benar, prasangka baik kepada Allah itu benar. Tapi sebagai hamba yang tidak
kuasa untuk mengetahui baik buruknya, benar atau tidaknya ibadah-ibadah yang dilakukan, maka seyogyanya dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah mengabulkan doanya, mengabulkan ibadahnya, mengabulkan sholatnya dan lain sebagainya. Ya, sangat penting sekali. Ya. Sehingga hal ini mendorong kita ketika kita khawatir untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah, Sama dengan begini. Sama dengan orang yang ingin melakukan dosa. Lalu kemudian terbetik dalam hatinya bahwa nanti setelah berbuat dosa saya mau bertaubat. Saya mau menjadi orang baik dan lain sebagainya. Nah, dengan keinginannya dia berbuat dosa dan diiringi dengan nanti kan bisa taubat dan lain sebagainya, kan itu mendorong dirinya untuk tidak takut melakukan perbuatan dosa. Ya. Tapi coba sejak awal dia sudah tahu bahwa kalau dosa nanti diazab Allah, saya nggak mau lah. Tapi kalau sudah dia ingatnya setelah dosa saya mau taubat, itu mendorong dirinya lebih semangat untuk berbuat dosa. Nah, sedikit ya melenceng dari pembahasan kita, ada kisah yang saya sebutkan dengan singkat terkait dengan bahasan ini, adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Kenapa sampai saudara-saudaranya itu mengeksekusi apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka? Padahal Yusuf ini adalah adiknya loh. Ya kan? Nurani kakak-kakaknya itu bagaimana? Jadi ketika mereka iri dengan Yusuf dekat sama bapaknya, lalu kemudian mereka membuat makar nih, biar supaya bapaknya itu adil menurut mereka, kasih sayangnya adil kepada kita juga. Yaudah 10 orang ini kumpul. Akhirnya ada satu yang disepakati yang diabadikan di Quran. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardon yakhlulakum wajhu abikum. Kesepakatannya bunuh Yusuf, atau kalau tidak kita buang di tempat yang tidak dikenal. Nanti bapak kita akan berpaling ke kita. Nah, setelah kita melakukan itu lah ini. Ya, jadi yang membuat mereka akhirnya mau mengeksekusi usulan ataupun kesepakatan mereka karena apa? Wa takunu mim ba'di qauman sholihin. Setelah itu nanti kita jadi orang baik. Gitu. Jadi kita semangat, ya. Allah, ini ya, merupakan motivasi yang buruk, yang jahat sebenarnya. Ya. Maka jangan sampai meremehkan perbuatan dosa dengan kita punya keinginan habis dosa nanti bisa bertobat kepada Allah. Ini justru malah membuat kita semangat untuk berdosa. Waliyadzubillah. Baik, kita kembali kepada memperlama dalam iktidal, itu kewajiban tumakninah di dalamnya. Tapi jamaah rahimakumullah, di sini ada keterangan yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi memperlama berdiri i'tidal, ya, hingga hampir sama dengan lamanya beliau ruku'. Nah, sebagaimana tadi sudah kita singgung, rukuknya beliau hampir sama dengan berdirinya beliau setelah takbiratul ihram, dan berdirinya beliau di rakaat pertama itu membaca surat Al-Baqarah. Ya. Jadi sangat lama sekali berdirinya beliau SAW. Ini kita bisa kalau mau praktekkan tentunya di sholat sendiri, bukan ketika kita sholat berjamaah, apalagi kita menjadi imam. Begitu. Nah, Nabi juga memerintahkan tumakninah ketika i'tidal, sebagaimana sabda beliau kepada orang yang sholatnya buruk, tsummarfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkat kepalamu sampai engkau berdiri tegak, ya, sehingga tiap-tiap fayakhudha kullu 'admin ma'khadahu, tiap-tiap ruas tulangmu itu mengambil tempatnya kembali. Atau dalam riwayat lain, wa idza rafa'ta fa'aqim sulbaka, jika kamu berdiri tidak luruskan tulang punggungmu.
warfa' ra'saka, dan angkat kepalamu, hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha, sampai ruas tulang punggungmu itu kembali ke tempatnya. Nah, begitu ya. Itu cara i'tidal. Kemudian di keterangan lain juga sebagai penguat beliau mengingatkan ini kepada para sahabat beliau dengan sabdanya, la tatimmu salatun li ahadi minan nas idza lam yaf'al dzalik. Tidak sempurna salat seseorang jika tidak melakukan seperti itu. Nah, baik. Ya. Dan keterangan yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani bahwa Nabi SAW bersabda, la yanzurullah ila salati abdin la yuqimu salbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah yang maha perkasa lagi maha mulia tidak akan melihat salat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika berdiri di antara ruku' dan sujudnya ataupun i'tidal. Nah, inilah beberapa keterangan jamaah sekalian rahimakumullah terkait dengan bagaimana kaifiyah atau tata cara i'tidal. Mulai kita dari setelah ruku, bangkitnya bagaimana, lalu kemudian berdirinya seperti apa, dan lamanya berdiri itu ya berapa lama, kemudian doa-doa yang dibacakan dan yang diucapkan pun ini keterangannya sudah detail ada. Tinggal apakah kita mau ataupun tidak untuk mempraktekannya. Kembali kepada kita masing-masing. Jika kita sholatnya ingin sempurna, ya tentunya apa yang kita kerjakan dari berbagai macam gerakannya, ya kita berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi seperti itu, Pak. Makanya kadang kalau kita setelah belajar sifat sholat Nabi, maka banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang dimana terkoreksi dengan sendirinya. Ya. Saya yakin saya pribadi, Pak. Ya. Saya yakin saya pribadi itu dulu sebelum belajar, ya, maka yang kita praktekkan adalah yang sebagaimana kita pelajari dari orang tua kita. Ya. Kadang dulu kita bisa sholat itu karena melihat orang di kanan kiri kita sholat. Ketika kecil dituntun oleh orang tua kita ke masjid, ya kita lihat saja. Kalau zuhur, kadang saya melihat anak saya sendiri, Pak. Ketika di usia masih 4 tahun, 5 tahun, kita ajak dia, kalau pas kita sholat sunnah, ajak dia sholat itu. Ya. Bahkan yang laki-laki itu ketika umur 6 tahun SD, ya, kita tanya sholat zuhur berapa rakaat itu dia belum tahu. Padahal dia ngerjakan ya 4 rakaat. Berarti dia masih ikut-ikutan yang ada di masjid. Ya datang ke masjid, sholat ke masjid. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Kalau kita tegas, kalau sholat anak dari kecil sudah kita suruh ke masjid. Subuh pun kalau dia agak sulit dibangunkan ya kita tinggal ya. Tapi kalau pas lagi nggak sulit dibangunkan, berbeda dengan sekarang ya, karena sudah usianya 9 tahun. Lalu tidak ya kita kadang tuntun ke masjid. Jadi usia 6 tahun awal-awal masuk SD. Kalau awal itu kan masih COVID juga. Maka ketika ditanya zuhur berapa rakaat, dia nggak tahu berapa rakaat. Artinya ya begitulah keadaan mungkin saya dulu. Yang penting ikut sholat kanan kiri kita. Ya, sujud ya sujud. Kadang kalau masbuk ya enggak ditambah 1 rakaatnya gitu. Nah, seperti itu ya kan. Nah, lambat laun kita semakin mengenal, semakin bisa berpikir di kelas 2, kelas 3 di mana kita sudah sekolah dan di sekolahan juga zuhur kita sholat ya sudah mulai tahu ya. Bahkan mungkin doa-doa sholat itu juga kita dapatkan ya dari buku-buku panduan waktu kita sekolah SD saja ya. Ya diantaranya karena ada tuntutan dulu kalau di SD itu ada praktek ya, namanya istilahnya apa kita lupa dulu belajar ya. Ya, jadi ada ujian praktek ya.
ada ujian nasionalnya seperti itu. Nah baru kita tuh ngafal. Nah setelah dihafal ketika lulus SD, ya, coba doanya apa? Nggak tahu deh, lupa begitu. Ya. Jadi seperti itulah. Ya. Dulu kita faham dan tahu sholat seperti itu. Nggak sedetail sekarang ini kita bisa tahu. Oh ternyata ada keterangan di mana ketika ruku Nabi seperti ini, seperti ini. Kan maksud saya begini Pak, sayang kalau nggak kita rubah, begitu loh. Ya kan? Kesempatan ketika kita sekarang dimudahkan dengan berbagai macam media, dengan berbagai macam fasilitas, alat komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa belajar dan bisa memperbaiki bagaimana gerakan-gerakan sholat kita dan doa-doanya. Ya sayang kalau kita lewatkan. Dan sayang kalau enggak kita praktekkan. Beda ya, kecuali kalau kita sebelumnya sudah mengenal bacaan begini-begini. Sudah mengenal rukuknya modelnya, sujudnya begini-begini. Ya. Nah pertanyaannya, tahu sujudnya gitu, tahu rukuknya begitu dari mana kan gitu. Katanya pengen nyontoh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya berarti harusnya kalau kita mau taat sama Nabi ya coba kita praktekkan bagaimana cara Nabi itu sholat. Semua ini keterangan dari sahabat. Ya, karena sahabat yang melihat di mana Nabi SAW di generasi beliau, di generasi sahabat ini ya langsung melihat Nabi itu praktek dalam sholatnya. Nah, ayolah kita jujur bersama dalam artian begini. Setelah kita tahu beserta dalilnya lengkap Pak, ini ada dalilnya. Ya. Atau kalau perlu nanti setiap kajian insya Allah saya bawakan ininya. Materinya biar Bapak sekalian pulang bawa sesuatu gitu insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya. Setiap kajian saya, setiap pertemuan kajian saya, entah nanti selesai kita bahas sifat sholat atau apa, nanti kita printkan dan kita fotokopikan materinya biar pulang kita bawa sesuatu, nggak cuma di masjid. Kadang kalau di masjid kalau ibu-ibu misal keluar ada tukang sayur lupa tadi ngaji apa, takutnya begitu ya. Jadi nanti pulang bisa dibuka lagi dan bisa tahu oh tadi yang dibahas demikian. Kadang mau buka YouTube begini ada seperti ini ya, walah orang-orang tua susah mau buka seperti ini kan gitu. Jadi kalau pulang bawa materi itu bisa dibaca-baca ulang dan lain sebagainya. Biasanya di beberapa masjid saya seperti itu Pak. Ya. Kalau tafsir begitu ya beda dengan yang di sini ya. Kalau ada kajian ibu-ibu dan lain sebagainya kita biasanya bawakan materi biar mereka bisa pulang itu bawa materi tersebut. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Ternyata tidak sampai membahas tentang sujud karena pembahasan sujud juga sangat panjang sekali. Naam. Berarti kita pagi ini membahas hanya tentang masalah i'tidal. Wallahu ta'ala alam biswab. Baik, sekarang ada yang ditanyakan Pak sebelum kita tutup? Atau saya jawab dulu ini di pertanyaan dari Ummahat. Baik, pertanyaannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai sholat maghrib dan isya jamak qashar. Kalau dikerjakan pada saat lewat dari waktu isya, apa dulu yang dikerjakan? Syukron. Tayyib. Yang dikerjakan kalau sudah lewat waktu isya ya sholat maghrib terlebih dahulu. Ya. Mau lewat ataupun nggak lewat, maka memang sebagian ulama ada yang mengatakan tidak harus tartib. Ya. Tapi pendapat yang paling tepat adalah sholat jamak itu ya harus tartib. Cuman kasusnya begini, ya, entah saya sudah pernah bahas atau belum di sini ya. Terkait dengan sholat menjamak sholat itu seperti ini. Dulu di masa Nabi SAW tidak ada kasus di mana ketika kita misalnya berada dalam keadaan safar, ketemu masjid nih, misal maghrib sama isya, kita maghribnya niatkan mau jamak takhir. Cuman ketika kita sudah sampai misalnya ataupun kita istirahat pas waktu isya, kan bertepatan ketemu dengan sholat isya. Sehingga kita harus mengikuti sholatnya orang-orang yang mukim
tempat, Pak. Paham? Ya. Nah, yang menjadi dilema bagi sebagian kita begini, apa kita sholat isya dulu? Berarti nanti maghribnya setelah isya. Atau bagaimana? Karena berbeda dengan di saat Nabi SAW dulu praktekkan. Kenapa? Karena Nabi mempraktekannya ya saat beliau safar dengan para sahabat, ya, singgah dimanapun tidak ada masjid seperti kita sekarang yang sedang melaksanakan misalnya sholat isya. Jadi ketika Nabi SAW bersama para sahabat safar, misalnya mau menjamak takhir, yang di jamak takhir tentunya dilaksanakan sholat maghrib dulu karena sholat maghrib 3 rakaat masalahnya. Dan setelah itu baru sholat isya. Nah posisinya kasusnya ketika ketemu dengan sholat isya di zaman kita sekarang. Kalau kita ikut sholat isya berarti maghribnya setelah isya. Nah ini yang diperdebatkan para ulama. Apakah sholat jamak takhir itu harus tertib maghrib dulu setelah itu isya, ataupun boleh isya dulu baru maghrib? Kalau jawabannya wajib tertib misalnya, wajib tertib maghrib dulu setelah itu isya. Nah kan kita ikut sholat isya bersama imam. Nah bagaimana? Ya kan? Nah makanya ulama-ulama kontemporer berusaha mencoba untuk memecahkan masalah ini. Dan ada sebagian yang memberikan pandangan, pendapat bahwa ikut sholat isya tapi dengan niat sholat maghrib. Sehingga misal imam 4 rakaat, maghribnya kan 3 rakaat. Saat rakaat ketiga imam bangun, kita duduk. Nunggu sampai imam rakaat keempat salam, kita ikut salam bersama. Jadi tidak kita sholatnya 3 rakaat, kemudian kita salam sendiri, tidak. Jadi solusi yang disebutkan oleh para ulama seperti itu. Nah, kalau misalnya posisinya kita nggak mendapatkan sholat isya berjamaah di tempat tersebut, yaitu lebih mudah kita sholat maghrib dulu, baru setelah itu kita sholat isya, Bu, agar supaya tetap tertib dalam pelaksanaannya. Karena memang mayoritas ulama lebih ya, lebih untuk memerintahkan bahwa kalau menjamak itu misal jamak takhir ya harus tertib, dilaksanakan sholat yang sebelumnya dulu, misal zuhur asar, berarti ketika dilakukan ya ba'da asar misalnya ya laksanakan sholat zuhur dulu, lalu setelah itu kemudian sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Baik. Ada lagi Pak? Nah silakan. Nah. Bismillah. Untuk keadaan tangan setelah kita bangkit dalam keadaan itidal, apakah sedekap ataukah tangannya lurus gitu Ustaz? Jazakallah khair. Nah, ada beberapa keterangan yang disebutkan bahwa i'tidal itu posisinya adalah kembali kepada keadaan semula. Nah, ini yang diterjemahkan oleh beberapa para ulama. Ada yang sebagian menerjemahkan posisinya kembali seperti keadaan semula, semulanya kan dalam keadaan sedekap. Sehingga yang mencoba untuk menerjemahkan seperti keadaan semula yaitu sedekap, ya berarti dia sedekap. Begitu. Nah, ketika ada dan sebagian ulama ada yang menerjemahkan ataupun menjelaskan seperti keadaan semula, ya semula biasa, tarosul. Tarosul itu tidak sedekap seperti itu. Namun Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab ini dia sekaligus membantah pendapatnya beberapa ulama yang memerintahkan untuk sedekap bahwa tidak dibenarkan kalau yang dimaksud keadaan semula itu adalah bersedekap, tapi dalam keadaan tarosul. Nah, meskipun ada sebagian yang tetap merojekan menguatkan sedekap dan diperbolehkan dalam posisi sedekap. Tapi kata Syekh Albani yang benar adalah dalam keadaan tarosul, yaitu tidak dengan sedekap. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada titipan pertanyaan Ustadz. Nah. Bagaimana menyikapi anak laki-laki yang usianya belum mumayyiz, dia sudah tahu jumlah rakaat setiap sholat,
karena diajarkan, tetapi setiap kali datang waktu sholat dia hanya ingin mengerjakan 2 rakaat saja. Bahkan hampir setiap waktu sholat subuh, zuhur, asar, dan seterusnya. Walaupun pelan-pelan kita kasih tahu bahwa harus sesuai dengan rakaat sholatnya. Namun karena dia masih kecil, tabiatnya suka merajuk. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, anak-anak yang seperti ini maka harus dapat perhatian khusus dari orang tuanya. Bagaimana cara memperhatikan anak yang seperti ini? Ya, orang tuanya ikut andil ketika sang anak ini sholat. Contoh, kita ajak anak kita ini untuk sholat berjamaah. Ya, imam berjamaah di masjid tentunya ya bagi laki-laki ya kita sebagai bapak ya ikut gandeng anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Ya agar supaya sholat yang dia kerjakan itu nantinya bisa terbiasa. Kan begitu. Ya. Jadi tidak kemudian anak kita ini sholat. Ya ini sebab kenapa anak itu bisa sholat 2 rakaat karena dia sholat sendiri bisa jadi. Nggak mungkin dong dia sholat 2 rakaat ngikuti imam yang imamnya di masjid sholatnya kalau maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Makanya harus ada keikutsertaan orang tua. Memang anak ini sudah mumayyiz dan belum balik. Memang belum balik. Akan tetapi dengan kita terus memahamkan anak kita dan kita mendidik dia dengan cara qudwah kita. Ya, teladan kita. Ya, insya Allah lambat tahun anak itu nanti akan mengikuti gaya ibadah kita. Seperti itu. Ada seperti ini. Ada hal yang saya kadang perhatikan ke anak saya. Kebetulan kita nggak menyalahkan sekolah, ya. nggak ada, kita nggak menyalahkan sekolah satu kali lagi. Ya. Jadi dulu ketika anak kami ini yang laki-laki tentunya yang saya ajak sholat di masjidnya. Ketika dia sholat di masjid, sering sama ngikut saya kalau kemana-mana sholat ngikut. Ya. Jadi sebelum dia sekolah, ya, sebelum sekolah yang memakan waktu sholat zuhurnya bersama kawan-kawannya ini, Pak. Itu sholat itu rapi, Pak. Anak lagi saya, Pak. Ya. Ketika takbir Allah bagus ruku. Makanya kadang banyak dari jamaah itu, Masya Allah sholatnya rukuknya bagus, sujudnya bagus. Pokoknya bagus, Pak. Bagus sekali, Masya Allah. Saya bersyukur alhamdulillah anak bisa ngikutin orang tuanya, ngikutin orang-orang yang sholatnya bagus. Benar. Ketika ini anak sekolah nih sampai sekarang, ya, kaget ya. Kenapa kaget? Ini model sholatnya sudah kayaknya model sholat temennya. Ya. Jadi ketika sholat udah begini, ya. Tahu sujud kalau tahiyat begini tahiyatnya ini, ya. Jadi perasaan nggak begini dulu, tahiyatnya bagus, kakinya tegap yang kanan, yang kiri itu. Ini dapat dari mana, model dari mana? Kamu dapat dari mana? Ya katanya sih kalau cerita sama uminya kan kalau sama uminya berani bantah, kalau sama abinya nggak berani. Masih berani bantahnya begini. Ketika lagi sholat di rumah misalnya, uminya kok sholatnya begitu? Orang teman saya aja begini, begitu. Jadi dia tersibuk dengan temennya gitu. Nah. Hal yang seperti ini harus kita kembalikan ya dengan cara apa? Begitu kita sebagai orang tua perhatikan sholat anak kita, ya dengan cara memberikan kita jangan sampai ya dengan anak kita yang tadinya sudah bagus sholatnya tersibuk terwarnai dengan kawan-kawannya yang mereka kita nggak salin sekolahnya sekali lagi ya mungkin dasar mereka dari awal orang tuanya ada yang tidak perhatian terhadap gerakan sholat anaknya. Ya karena memang mungkin di SD juga tidak begitu diketatkan bagaimana sholat secara ini dan lain sebagainya. Tapi ini sangat penting sekali, ya, sangat penting. Qudwah dari orang tua, contoh dari orang tua serta perhatian dari orang tua, ya. Sehingga anak kita ini, ya, bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana memandang terkait dengan sholat, ya. Lah bagaimana anak itu mau perhatian terhadap sholatnya kalau orang tuanya nggak pernah sholat? Oh bapak aja nggak sholat. Tapi kalau sudah orang tuanya, ya, kalau saya contohkan ke anak begitu, kalau anak dibangunin, saya keluar, saya sholat ini.
Nanti paling sisih itu Abi udah sampai udah ke masjid itu gitu. Nanti ke masjid kalau pulang baru kita kasih tahu. Itulah kewajiban. Harus segera kalau adzan harus segera datang ke masjid begini. Jadi lambat laun. Ya anak segitu meskipun nangkep kadang lepas, nangkep lepas, namanya anak-anak. Ya. Tapi akan lebih baik seperti itu, ya. Nggak apa-apa besoknya mengulangi lagi modelnya begitu. Ya, nggak masalah, tapi yang penting kita selalu memberikan masukan, kita berikan qudwah kepada anak kita, ya. Nanti lama-lama kalau kita mengajari anak kita sejak kecil, Pak, maka dampak pengaruhnya akan bisa selamanya. Dia akan mengingat apa yang kita ajarkan. Berbeda dengan kalau anak kita sudah besar. Tapi kalau sudah masih kecil itu, yuk bagikan seseorang yang kalau sudah memahat batu, ya, pelan meskipun pelan, tapi kalau sudah terpahat maka akan sulit sekali untuk dihancurkan. Nah seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke Pak, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada ketika Rasulullah sholat di belakangnya ada sahabat membaca doa lain selain yang dibaca oleh Rasulullah, dan pada sholat yang lain juga pernah sahabat Bilal kalau nggak salah saya membaca wajah berbeda dengan saat yang dibaca oleh Rasulullah misalnya begitu. Kemudian dalil itu menjadi rujukan bahwa adanya, saya melihat di YouTube gitu ya, adanya ustadz yang membolehkan bacaan-bacaan atau doa-doa bahkan ibadah-ibadah yang doa-doa saat dilakukan oleh sahabat itu menjadi dalilnya atau rujukannya. Nah, apakah itu dibenarkan atau apakah itu menjadi pahala bagi yang melakukannya? Karena ya selama ini yang menjadi rujukannya adalah dalil itu gitu Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menjawab terkait dengan doa dulu. Ada doa-doa kok yang dibaca, tapi doa tersebut tidak dari bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh enggak berdoa tapi selain daripada bimbingan atau contoh dari Nabi? Oh itu boleh. Saya jawab boleh. Kenapa? Karena doa itu ada dibagi dua oleh para ulama. Ada doa yang mutlak, ada doa yang muqayyad. Doa yang muqayyad yaitu doa yang ada kaitannya dengan dalil. Kalau kaitannya dengan dalil berarti yang Nabi ajarkan. Ya, seperti tadi doa-doa dalam sholat ini kan doa-doa yang Nabi SAW ajarkan. Ada yang disebut dengan doa mutlak. Doa mutlak itu ya doa yang tidak ada dalam nas. Tapi kita ketika berdoa namanya doa meminta kepada Allah ya sesuai dengan permintaan kita dan kebutuhan kita. Maka ini yang disebut mutlak dan itu boleh ya. Hukumnya boleh bebas. Kan setiap kita kan punya kebutuhan masing-masing. Enggak akan mungkin sama. Nah, kemudian doa ini ditarik di dalam satu ibadah. Nah, doa ini ditarik di dalam satu ibadah. Nah, ketika doa ini ditarik di dalam satu ibadah, misal tadi doa mutlak ditarik dalam satu ibadah, ini lagi butuh duit, ya. Tahun ajaran baru ini belum pegang uang buat bayar SPP anak, daftar ulang anak dan yang lain sebagainya. Pokoknya setiap ruku, sujud, i'tidal semuanya saya doanya Allahumma rzuqni fulusan kathiran, Allahumma rzuqni fulusan kathiran. Nah, begitu kan. Ya Allah rezekikan aku duit yang banyak, rezekikan aku duit yang banyak. Lah kan kebutuhan saya Ustaz ya. Boleh ataupun tidak. Nah, ini yang mungkin akan menjadi pertanyaan dan nanti akan membias kepada kasus-kasus ibadah-ibadah secara umumnya. Kan begitu. Nah, ketika doa tersebut sudah masuk ke dalam satu rangkaian ibadah, ya maka tentunya hal itu tidak boleh bagi kita untuk membuat doa-doa yang lain kecuali doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi begitu. Ya, yang ada di dalam sholat, ya itulah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan para ulama itu sepakat ya bahwa
makna sholat secara istilah itu adalah sholat itu adalah begini, dimulai dari tahrimuhat takbir, ya, dimulai dari takbiratul ihram. Berarti kalau orang sudah takbiratul ihram melakukan kegiatan apapun, berdoa apapun, maka haram hukumnya. Wa tahliluha taslim, dan bentuk penghalalannya adalah taslim. Setelah salam kita boleh bebas melakukan apapun. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita sholat, ya tentunya berarti sudah haram bagi kita untuk beraktivitas apapun, gerakan apapun. Artinya nggak boleh kecuali gerakan-gerakan sholat yang dibolehkan dan bacaan-bacaan sholat yang dibolehkan. Nah, jadi begitu ya, jadi nggak boleh. Nah, sekarang terkait dengan doa tadi. Nah, jadi berurutan ya. Tadi mulai dari doa itu ada 2. Kemudian kalau ditarik yang mutlak itu ke ibadah boleh atau tidak, kita katakan secara umum pertama tidak boleh. Nah, kemudian kita masuk ke kasus. Ini kan doa yang dibacakan oleh sahabat, kan ini bukan doa yang diajarkan Nabi, tapi bacaannya sahabat. Nah, pertama kita tinjau dari doanya terlebih dahulu. Doa yang dibaca sahabat itu masih ada kaitannya dengan pujian-pujian kepada Allah. Sebagaimana doa i'tidal itu isinya pujian kepada Allah. Itu pertama, ya. Kita bisa bantah seperti itu. Lalu yang kedua, ya, kita bisa katakan seperti ini. Saat itu ketika sahabat mempraktekkan membaca doa ini yang tidak pernah dibacakan oleh Rasulullah, saat itu ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan beliau itu bersama para sahabat. Andaikan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat ini tidak dibenarkan, ya, melenceng kayak tadi. Kita contohkan, bisa aja kan sahabat waktu itu kan miskin-miskin, ya kan, nggak semuanya, ada sebagian sahabat yang kekurangan. Kemudian ada yang doa, kira-kira ada nggak sahabat yang saya mau doa sendiri, Allahumma rzuqni fulusan, Allahumma rzuqni, kan nggak ada. Jadi tentunya apapun yang dibaca oleh sahabat, seenak apapun yang dibaca sahabat, ya tentunya masih ada korelasinya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, dengan Nabi. Sama juga wajah tu wajah, ternyata Nabi juga mengajarkan dengan lafaz yang lain tapi memiliki makna yang sama. Jadi begitu. Nah, sehingga ketika ada korelasi makna dia dengan Rabbana lakal hamdu tadi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dengan doa-doa yang sebelumnya, ya, yang mana itu yang ada korelasinya dengan doa yang diajarkan, yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Nabi hadir. Kalau salah bisa dikoreksi Nabi. Ketika Nabi mengiyakan berarti itu perbuatannya benar. Sehingga itu menjadi satu ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi pada saat itu. Begini. Ulama itu sepakat, jamaah. Ulama itu, kalau kita belajar ilmu hadis, makanya terkadang saya heran yang menyampaikan begini, ya, banyak di media sosial atau lain sebagainya, selalu mengandalkan perbuatan Bilal bin Rabah, salat 2 rakaat setelah wudu, ya kan, kemudian dijadikan dasar, oh kita juga boleh dong, ya, untuk melakukan ibadah apapun, kan seperti itu. Jadi begini. Semua orang yang belajar hadis, orang yang belajar hadis tahu definisi hadis yang disepakati oleh ulama. Mereka tahu, ya. Apa definisi hadis? Definisi hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi dan sifat Nabi. Penetapan Nabi yang dimaksud apa? Salah satunya tadi, Nabi belum mengajarkan doa itu tapi kok dibaca oleh sahabat. Ditetapkan oleh Nabi sebagai satu amalan yang dibolehkan. Nah sekarang posisinya apakah Nabi masih ada? Kan tidak ada. Semua ibadah itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah kok kita berani mau nambah yang lainnya? Nah kita bicara seperti itu, ya.
Orang kita saja kalau ngikutin Nabi Pak, 24 jam bersama Nabi bahasanya begitu kan. Ngikutin kebiasaan Nabi SAW, wah itu sudah, kalau orang Jawa bilang udah kepontang-panting ya. Udah susahnya luar biasa. Memang kita bisa sholat setelah ini nih, sholat duha masih bisa lah ya. Nanti setelah sholat duha nanti ngerjakan amalan-amalan yang lainnya lah. Kemudian qobliyah zuhur mungkin sehari mungkin kita bisa. Tapi coba merutinkan hari kedua, oh masih bisa. Hari ketiga udah lemes. Hari keempat ditinggalkan satu persatu, ya enggak? Iya. Apalagi kepentok kerjaan banyak lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita ngamalkan apa yang Nabi SAW biasakan dalam diri beliau saja, kita itu begitu susah sekali. Ya. Tapi ketika kita memberikan koreksi, ini koreksi, mengoreksi itu berarti bukti cinta, bukti sayang kepada sesama muslim. Nah, tapi mengambil dalil seperti itu ya silahkan ya. Yang penting kita sudah sampaikan. Artinya begitu. Semua ahlul hadis, semua orang yang belajar hadis paham makna takrir yang ditetapkan oleh Nabi itu ya. Kadang Nabi belum mengajarkan hal tersebut, tapi hal tersebut bagus. Ya, hal tersebut benar. Nah, maka Nabi tetapkan itu sebagai sunnahnya sahabat. Jadi seperti itu Pak. Nah sekarang kalau kita ya siapa yang membenarkan kita, kan nggak ada. Nggak ada yang membenarkan kita. Nggak ada yang mengoreksi kita. Kecuali yang paling selamat adalah ya kita mengikuti semua hadis-hadis yang sudah dirangkum oleh para ulama. Tinggal ngikutin saja kok. Coba buka hadis Sahih Bukhari yang jumlah hadisnya 7.000 sekian loh, kita ngamalkan itu aja sampai kita mutah-mutah nggak bisa ngamalkan kan, seperti itu. Susahnya luar biasa kan. Saya Bukhari, nggak usah saya Bukhari lah, yang tipis-tipis saja Arba'in Nawawi lah yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu aja udah ya nggak, susahnya luar biasa. Ya contoh tentang zikir saja. Ya, kalau ada hadis dari Imam Nawawi yang dikumpulkan dalam Arba'in Nawawiyah itu, kita dianjurkan untuk enggak sholat duha saja. Hari ini kita bisa sholat, besok belum tentu kita bisa sholat duha. Dan seterusnya. Nah jadi seperti itu Pak yang saya maksud. Jadi tadi kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau ditarik kepada ibadah, ya sudah cukup sekiranya yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dengan beberapa keterangan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.